Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bubble shoot untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah algoritma dan struktur data dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Titin Yulianti, Sarjana Teknik Master Engineering. Nah, sebelum saya lanjut ke video materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Sadewa dengan NPM 2213025035 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin-poin materi bubble shoot yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, ada pengertian dari bubble shoot itu sendiri. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan dari bubble shoot. Nah, yang ketiga ini ada cara kerja serta contoh programnya sendiri dan animasi untuk kehidupan sehari-harinya dari bubble shoot itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang keempat ada kesimpulannya. Nah, baik kita masuk ke poin materi yang pertama yaitu pengertian bubble shoot. Nah, bubble shoot ini adalah metode yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen-elemen berikutnya. Nah, pembandingan elemen ini dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar, ini untuk urut menaik atau lebih kecil, untuk urut menaik juga dari elemen berikutnya, maka posisinya itu ditukar. Tetapi jika tidak, maka posisinya tetap. Nah, bubble shoot ini termasuk ke dalam metode pengurutan atau sorting. Nah, pengurutan atau sorting itu adalah suatu proses penyusunan data yang akan disusun menurut pola atau aturan tertentu. Nah, terdapat dua bentuk pengurutan yang dilakukan, yaitu pengurutan naik atau ascending. Nah, ini mengurutkan data dari nilai yang terkecil atau yang terendah itu ke nilai yang lebih besar atau tinggi. Nah, untuk yang kedua itu ada pengurutan turun, descending. Ini adalah kebalikan dari pengurutan ascending itu tadi, di mana data akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, yang kedua ini ada kelebihan dan kekurangan dari bubble shoot itu sendiri. Nah, kelebihan dari bubble shoot itu ada metode bubble shoot itu merupakan metode yang paling simple. Dan yang kedua ini metode bubble shoot itu mudah dipahami algoritmanya. Yang ketiga, mudah untuk diubah menjadi kode. Yang keempat, definisi terurut terdapat dengan jelas dalam algoritma. Dan yang kelima ini cocok untuk pengurutan data dengan elemen kecil telah terurut. Nah, untuk kelemahannya sendiri, bubble shoot ini merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien. Karena pada saat mengurutkan data yang sangat besar, akan mengalami keterlambatan luar biasa. Atau dengan kata lain, kinerjanya itu memburuk. Cukup signifikan ketika data yang diolah itu jika datanya cukup banyak atau besar. Nah, yang poin materi yang ketiga yaitu ada cara kerja dan contoh program serta animasi dari bubble shoot itu sendiri. Nah, algoritma bubble shoot itu bekerja dengan cara membandingkan data dari elemen data yang pertama dibandingkan tepat pada elemen berikutnya atau kedua hingga elemen ke N. Nah, N ini dari N itu sendiri adalah banyaknya jumlah data itu. Bila saat dibandingkan terdapat nilai yang lebih kecil dari elemen pertama, maka posisinya itu akan ditukar. Nilai tersebut akan terus dibandingkan hingga sampai pada elemen ke N. Ini menjadi iterasi atau tahap pertama pada proses pengurutannya. Nah, hasil pengurutan pada tahap pertama akan menjadi acuan pada iterasi tahap berikutnya, di mana nilai pada elemen pertama itu tidak akan dibandingkan lagi dengan elemen yang lain. Nah, pada tahap iterasi kedua, ini nilai pada elemen kedua akan dibandingkan dengan cara yang sama seperti tadi, seperti cara yang pertama tadi, pada iterasi yang pertama. Nah, terus iterasi itu akan terus dilakukan hingga nilai pada setiap elemen atau setiap array-nya itu terurut sesuai aturan. Nah, dalam hal ini, itu saya menggunakan aturan dari ascending, yaitu dari yang kecil ke terbesar, itu tadi. Oke, baik, kita langsung masuk ke contoh codingnya sendiri.
menggunakan C++ seperti biasa. Untuk di line pertama atau baris pertama kita menggunakan include iStream untuk headernya, using namespace std. Untuk baris yang kelima itu saya menggunakan void swap. Nah, fungsi dari swap ini tadi itu untuk menukar dua nilai integer tadi. Integer ini ada A dan integer B. Nah, untuk integernya ini A itu sama dengan B dan B itu sama dengan temp. Nah, untuk selanjutnya di baris ke-12 ini bisa kita lihat ini ada void bubble sortnya sendiri. Fungsi dari void bubble sortnya ini sendiri itu digunakan untuk mengurutkan array menggunakan bubble sort, menggunakan algoritma bubble sort itu sendiri. Nah, algoritma ini juga menggunakan rumus atau dari kayak pengulangan dari for itu sendiri. For ini kan termasuk pengulangan ya. Ada for, ada if else gitu kan. Nah, ini menggunakan for sama if. Untuk rumusnya pada for ini sendiri, ini melakukan iterasi sebanyak n. Bisa kita lihat di sini n min 1 kali. Itu maksudnya di mana n ini itu adalah jumlah dalam array-nya itu. Nah, pada setiap iterasi, algoritma ini akan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukar posisi mereka jika diperlukan. Atau jika elemen pertama itu lebih besar dari elemen kedua. Nah, itu fungsi dari rumus yang ada di dalam for ini tadi untuk n-1 tadi. Dan setelah setiap iterasi itu elemen terbesar itu akan bubble. Maksudnya bubble itu menukar sampai ke posisi terakhir. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di baris atau line ke-23. Ini sama seperti yang tadi menggunakan void print array. Nah, di sini sendiri print array ini fungsinya tuh untuk mencetak array yang tadi itu yang sudah kita masukkan rumus perulangan menggunakan for yang di fungsi sebelum tadi. Untuk CO-nya sendiri kita menggunakan array i. Lalu lanjut lagi ke line ke-27. Langsung kita n CO-nya. Masuk lagi ke baris 30. Kita lihat di sini ada integer main-nya. Nah, saya di sini menggunakan integer-nya itu untuk angka atau array-nya itu udah saya inputkan di dalam codingnya. Bisa kita lihat di sini ada 21, 42, 31, 12, 27. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri angkanya itu belum terurutkan ya. Untuk integer n-nya itu sama dengan size of array. Nah, per size of array 0. Nah, itu bisa kita lihat dari n-1-nya tadi kali. Nah, ini rumus untuk pertukarannya itu tadi. Lanjut ke baris ke-34, bisa kita lihat di sini CO-nya array sebelum diurutkan. Untuk ke baris ke-39-nya bisa kita lihat sendiri CO-nya array setelah diurutkan dan bisa kita tutup dengan array to 0. Nah, untuk hasil codingnya sendiri bisa kita lihat di sini ada array sebelum diurutkan, angka-angka yang sudah ada di dalam codingannya tadi yaitu ada 21, 42, 31, 12, dan 27. Nah, setelah array diurutkan, kita lihat di sini. Nah, yang bisa kita lihat nih, 12-nya udah yang pertamanya ada 12 ini ada di data keempat. Akhirnya sekarang ada di data pertama. Yang 21-nya yang akhirnya dari data pertama sekarang menjadi data yang kedua. 27 yang awalnya ada di data terakhir atau data kelima sekarang ada di data ketiga, dan 31 ini yang pertamanya ada data di ketiga sekarang ada di data keempat, dan untuk 42 ini yang pertamanya yang di data kedua sekarang ada di data terakhir atau data kelima. Nah, untuk lebih jelas bisa kita lihat di animasi penerapannya ya. Nah, di sini saya memasukkan angka ada 2. Selanjutnya ada angka 4. Ada angka 0 dan ada angka 6. Nah, untuk angka pertama kita lihat nih. Untuk angka 2 dan 4 itu kita bandingin dulu. Kalau emang angkanya sebelah kiri ini udah emang lebih kecil, itu berarti untuk
data untuk langkah selanjutnya berarti tidak perlu ditukar. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, kita masuk nih, perbandingan lagi nih, untuk data kedua sama data ketiga. Nah, data keduanya ini kan 4 nih, data yang ketiganya 0. Berarti kan ini kan data yang kanan atau data yang ketiga ini lebih kecil kan, berarti nanti langkah selanjutnya harus ditukar. Kita bandingkan lagi untuk data ketiga dan data keempatnya. Ini kan sudah ini ya, sudah urut, tidak perlu ditukar lagi, udah lebih kecil data yang ketiga daripada data yang keempat. Nah, kalau udah benar nih, nggak perlu ditukar lagi, kita balik lagi ke data yang pertama dengan data yang kedua. Kan untuk langkah-langkah scanning ini ya, jadi kita tuh mengurutkan dari data yang pertama, data kedua dibandingkan lagi dengan data yang ketiga, data ketiga dibandingkan lagi dengan data yang keempat. Nah, jika emang belum urut angkanya, kita ulang lagi dari data pertama, kita bandingkan lagi dengan data yang kedua. Itulah cara kerja dari bubble sort scanning itu tadi. Nah, bisa kita lihat nih, di data pertama dengan data kedua, ini angkanya belum urut. Harusnya kan 0 ini lebih kecil daripada 2 nih. Nah, ini harus kita tukar. Berarti data pertama itu ditukar dengan data kedua, yaitu 2 ditukar dengan 0. Nah, selanjutnya kita bandingin lagi nih, data kedua sama data ketiga, 2 sama 4. Nah, bisa kita ketahui sendiri, 2 itu lebih kecil dari 4. Nah, berarti data kedua dengan data ketiga itu udah benar, nggak perlu ditukar lagi. Nah, untuk selanjutnya berarti data ketiga dengan data keempat itu kita bandingin lagi. Apakah udah benar atau belum? Nah, kita bisa lihat di sini, 4 itu kan lebih kecil nih daripada 6. Berarti itu datanya udah benar, tidak perlu ditukar lagi. Nah, jadi hasil dari bubble sort scanning itu sendiri yang kita sudah inputkan angka di awal tadi, inilah hasil akhirnya 0, 2, 4, di mana data pertama kita tukar dulu dengan data kedua kalau memang masih belum kecil dari data yang ketiga, kita tukar lagi sampai data keempat. Nah, kalau udah selama langkah pertama atau langkah penukaran pertama itu belum urut juga, kita ulang lagi dari data pertama ke data kedua sampai semua data yang ada di array ini tadi itu udah urut begitu. Nah, untuk poin materi yang terakhir ini ada kesimpulan. Nah, jadi algoritma bubble sort itu adalah algoritma yang simpel dan mudah dipelajari. Selain itu, memiliki definisi terurut yang jelas dalam algoritmanya. Algoritma ini juga memiliki ciri khas. Ciri khasnya itu yaitu kura-kura dan kelinci. Akan tetapi, algoritma bubble sort ini memiliki kelemahan, yaitu kompleksitas algoritma pada saat mengurutkan data yang sangat besar atau sangat banyak, yang seperti saya sebutkan di poin materi kedua tadi, itu akan mengalami kelambatan yang sangat luar biasa, sehingga menjadikan algoritma ini tidak efektif dalam pengurutan. Tidak efektif itu maksudnya bisa aja codingannya itu error atau tidak bisa di running. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bubble sort. Semoga kita semua atau teman-teman sekalian yang menonton video ini sampai akhir bisa paham. Jika tidak paham, mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Untuk itu, saya Rizky Sadewa pamit undur diri. Jika ada salah kata atau salah kalimat dan kurang jelas dalam penjelasan di video kali ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.